Sobat Pojok Medsos TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Kini kita kembali lagi bersama salah seorang yang menurut saya ini cukup luar biasa ini. Sudah hadir Mbak Rospita Vici Paulin, Sarjana Teknik. Halo Mbak Vita, apa kabar? Halo Mbak Christine, selamat siang. Selamat siang. Sehat ya? Sehat, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Mbak Rospita ini merupakan salah satu anggota yang terpilih mewakili masing-masing daerah se-Indonesia ya untuk berada di Komisi Informasi Pusat. Betul. Tapi tolong dong edukasi kami dulu ini Pak Rospita. Apa sih Komisi Informasi itu? Bedanya dengan komisi-komisi informasi yang ada kata-kata informasinya yang lainnya itu di mana Mbak? Ya, ada dua yang kadang-kadang masyarakat suka bingung antara Komisi Informasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah nih. Karena singkatannya juga agak-agak mirip. Nah, kalau Komisi Informasi kita bergerak di bidang informasi. Jadi Komisi Informasi ini merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk mengawal keterbukaan informasi di badan-badan publik di Indonesia. Kalau untuk Kalbar kita mengawal di seluruh Kalbar dan juga mengawal pemenuhan hak masyarakat untuk tahu atas informasi publik. Nah, kalau KPID tentunya dia mengawalnya untuk siaran-siaran atau media-media cetak. Kalau kami di badan publik, di mana yang masuk dalam kategori badan publik adalah seluruh lembaga atau organisasi yang menerima anggaran dari APBD, APBN, sumbangan masyarakat atau bantuan luar negeri. Oke, lalu tugasnya apa aja nih Mbak seluruh anggota itu maupun ketuanya termasuk? Tugas kami yang utama adalah menerima, memeriksa, dan memutus penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh masyarakat melalui mediasi dan atau adjudikasi litigasi. Kemudian kami membuat kebijakan mengenai standar umum layanan informasi publik dan kami menetapkan petunjuk teknis, juklak dan juknis tentang layanan informasi publik. Jadi standar untuk layanan informasi publik yang harus digunakan oleh seluruh badan publik itu ada dan sama begitu. Terus untuk waktu itu menerima sengketanya itu seperti apa sih Mbak? Masyarakat yang melaporkan atau pegawai negeri ASN kah yang melaporkan? Itu seperti apa Mbak? Jadi masyarakat, jadi KAI ini kan sifatnya pasif. Kita menerima laporan dari masyarakat. Nah, masyarakat yang mengalami hambatan ketika meminta informasi ke badan-badan publik bisa mengadu ke Komisi Informasi. Dicontohkan Mbak, dicontohkan. Ya, jadi gini. Contohnya sekarang ini kalau ini terkait sengketa yang memang banyak kita terima adalah sektor tata kelola hutan dan lahan. Misalnya tanah bertimpa, tumpang tindih lahan, sertifikat gitu, atau HGU, hak guna usaha masyarakat di daerah yang dimiliki oleh perusahaan sawit, itu kan ada batasannya. Nah, masyarakat ingin tahu apakah batasannya sudah habis atau tidak batasan waktunya, kan, sehingga harus dikembalikan lagi ke masyarakat. Itu masyarakat berhak mintanya ke siapa? Ke BPN tentunya. BPN wajib memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika masyarakat minta tidak diberikan atau diberikan tapi tidak sesuai yang diinginkan, ada batasan waktunya bahwa 10 hari ketika orang minta informasi itu wajib dijawab. Nah, kalau tidak dijawab atau tidak diberikan, masyarakat bisa mengajukan keberatan. Kalau juga tidak diberikan, bisa mengadu ke Komisi Informasi. Nantinya, Komisi Informasi akan melakukan persidangan yang putusannya setara putusan pengadilan. Jadi bisa dibanding ke petun, bisa dikasasi ke Mahkamah Agung. Nah, ini bagian dari kerja-kerja Komisi Informasi untuk memberikan hak masyarakat atas informasi publik. Gitu. Oke, seberapa luas masyarakat sudah mengetahui bahwasannya keberadaan Komisi Informasi ini cukup membantu masyarakat yang mungkin lamban dalam pelayanan publiknya yang dilakukan oleh suatu lembaga ini Mbak? Sudah dapat semuakah kita mengetahui? Komisi Informasi ini kan khususnya di Kalimantan Barat, kita baru 2 periode dan memang kita hanya 5 orang menjangkau 14 kabupaten kota. Sehingga memang untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat di Kalimantan Barat ini kita mengalami sedikit hambatan. Nah, pada tahap awal kita terbentuk tentunya kita mengedukasi dulu badan-badan publik untuk memberikan ke mereka pengetahuan dan kesiapan tentang kewajiban mereka terhadap layanan informasi publik. Nah, kita bersyukur bahwa berdasarkan hasil monitoring evaluasi yang dilakukan oleh KAI Kalbar setiap tahunnya, untuk level pemerintah kabupaten kota itu sudah 11 pemerintah kabupaten kota yang ada di zona informatif. Ada 1 yang masih menuju informatif dan 2 yang masih berada di zona kurang informatif. Namun untuk 2 ini kita terus melakukan pendampingan sehingga kita bersyukur bahwa di awal tahun 2022 ini kita sudah ada komunikasi yang intens dan sangat baik sehingga kami yakin bahwa di tahun 2022 ini
yang tadinya berada di zona kurang informatif nantinya bisa ada di zona yang lebih baik lagi. Nah, untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat, bahwa masyarakat tahu nih ada komisi informasi, tahu akan haknya, bahwa mereka punya hak untuk tahu kemana harus mengadu ketika ada hambatan, kita bekerja sama dengan perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi mahasiswa diharapkan bisa jadi perpanjangan tangan dari komisi informasi ketika pulang kampung menyampaikan ke masyarakat, ini loh ada hak masyarakat untuk tahu. Nah, kita bekerja sama dan saat ini saya sudah membuat silabus yang kita harapkan nantinya di awal tahun ajaran atau di awal semester itu bisa dimasukkan materi-materi tentang keterbukaan informasi sehingga masyarakat mempunyai pemahaman yang lebih luas lagi. Iya, gitu. tadi kan Mbak sampaikan bahwasanya komisi informasi itu pasif ya cara kerjanya. Betul. Kan, hanya menerima laporan dari masyarakat. Lalu bagaimana cara masyarakat untuk bisa melaporkan itu? Apakah ada syarat dan ketentuannya gitu kah? Ya, kalau melaporkan, kalau hanya perorangan cukup melampirkan fotokopi KTP. Nah, kalau yang meminta atas nama kelompok orang harus melampirkan tentunya fotokopi KTP semua orang yang ada dan surat kuasa. Dan kalau atas nama LSM atau NGO, maka yang boleh meminta informasi adalah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sebenarnya simpel saja, kemudian bawa surat-surat permohonan yang diajukan sebagai tanda bukti bahwa memang sudah mengajukan permohonan informasi. Oke, seberapa strategisnya wewenang yang dimiliki oleh Komisi Informasi untuk mengawal laporan-laporan yang disampaikan masyarakat kita itu, Mbak? Ya. Sejauh ini Mbak Christine, dari sengketa yang sudah ditangani oleh Komisi Informasi, kita sudah ada 80 sengketa. Sudah setiap tahun? Tidak, dari awal, dari awal. Sudah ada 80 sengketa, di mana 77-nya sudah selesai melalui mediasi dan adjudikasi, dan terhadap 77 informasi yang disengketakan itu semuanya diberikan berdasarkan hasil putusan Komisi Informasi, kemudian diberikan. Artinya melalui Komisi Informasi hak-hak masyarakat bisa terpenuhi begitu. Oh, ini merupakan langkah awal sebelum masuk ke ranah hukum sebelumnya selanjutnya betul, gitu ya Mbak betul. Ya. Jadi kalau nanti ternyata dari putusan Komisi Informasi kan, karena ada juga informasi-informasi yang masuk kategori informasi dikecualikan, seperti misalnya informasi yang menyangkut rahasia negara, rahasia bisnis maupun rahasia pribadi. Jadi nomor handphone saja itu termasuk informasi yang rahasia pribadi. Nah, kalau salah satu pihak berdasarkan putusan Komisi Informasi tidak menerima, masih bisa dipetunkan, dibanding gitu. Masih nggak puas lagi, boleh dikasasi lagi ke MA gitu. Nah, kalau sudah di MA berarti sudah inkrah kan putusannya. Gitu. Mbak, cerita dong Mbak, enak tidak menjadi seorang mediator ketika menangani sebuah sengketa? Kalau tahap awal ketika badan publiknya belum paham ini, kita agak kesulitan. Kenapa? Karena kadang-kadang badan publik selalu beralasan kalau kita berikan nanti informasi itu digunakan untuk menyerang kita kembali. Kalau kita berikan nanti informasi itu kemudian dibuat untuk memberikan laporan ke pihak yang berwajib begitu kan. Jadi ada ketakutan besar di badan-badan publik gitu. Tapi yang itu hal yang mengasihkan, artinya kita mengedukasi orang dari yang tidak tahu menjadi tahu, itu buat saya hal yang menyenangkan. Karena sebelumnya saya juga aktivis organisasi ya. Jadi bagaimana kita meyakinkan orang bahwa undang-undang ini lahir sebenarnya untuk juga melindungi badan publik terhadap informasi-informasi yang dikecualikan tanpa menyampingkan hak-hak masyarakat, karena hak-hak masyarakat dilindungi oleh konstitusi, Undang-Undang Dasar pasal 28F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi dan menyebarluaskan informasi dengan berbagai cara gitu kan. Nah, untuk itu kita selalu mengedukasi badan publik, kalau informasinya tidak bersifat rahasia, berikan saja gitu untuk menghindari sengketa gitu ya. Karena kalau sengketa kita bisa bersidang itu untuk satu kasus saja 4-5 kali gitu kan, cukup melelahkan. Jadi kalau memang terbuka ya berikan saja. Nah, terbuka itu dasarnya apa? Rahasia itu dasarnya apa? Yang namanya rahasia harus ada undang-undang yang melindunginya. Jadi kalau tidak ada undang-undang, hanya berdasarkan peraturan presiden, hanya berdasarkan peraturan menteri atau pergub sekalipun, itu tidak bisa dinyatakan rahasia. Kalau ada yang minta ya wajib diberikan. Nah, kalau memang menurut badan publik itu urgent untuk dirahasiakan, maka harus dilakukan uji konsekuensi. Uji konsekuensi ini untuk melihat apakah benar sih informasi ini kalau dibuka kepada publik akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Gitu. Oke, tadi Mbak sampaikan bahwasannya banyak pelaporan itu masalah sengketa lahan ya. Lahan, betul. Lahan. Boleh diinformasikan ke masyarakat juga ini Mbak, mumpung di sini juga nih kan, informasi seperti apa yang mungkin masyarakat perlu ketahui yang mungkin belum secara transparan diberikan oleh pihak berwenang, katakanlah BPN. Apa tuh Pak? Ya. Jadi
Di Komisi Informasi Kalbar kita dari 80 sengketa yang kita terima itu sebagian besar berada di sektor tata kelola hutan dan lahan, dan ini kita bersidang dengan BPN hampir di seluruh Kalbar. Iya. Nah, Di daerah lain juga seperti itu sih sebenarnya. betul, saya betul. lihat masalah BPN semuanya. karena BPN ini dia mengecualikan informasi itu hanya berdasarkan perka BPN, padahal sesuai ketentuan harus berdasarkan undang-undang gitu. Nah, perka BPN itu selalu mengatakan bahwa warkah itu adalah informasi yang dikecualikan. Betul, dokumen warkahnya adalah informasi yang dikecualikan, tetapi isi informasinya itu sifatnya terbuka kepada pihak yang berkepentingan. Nah, ketika yang meminta informasi adalah pihak yang atau masyarakat yang mempunyai sertifikat, mempunyai SKT di atas tanah itu, bisa menunjukkan bukti bahwa dia punya kepemilikan atas tanah itu, maka dia berhak mendapatkan informasi apakah tanahnya tumpang tindih atau tidak. Apakah tanahnya ada dalam penguasaan pihak lain atau tidak. Bagaimana kondisi tanahnya saat ini. Dia berhak untuk tahu. Kalau sudah misalnya tanahnya sudah ada sertifikat lain, masyarakat berhak tahu nih, bagaimana sih proses bisa sampai terbitnya sertifikat baru, sementara dia punya sertifikatnya gitu kan. Nah, itu yang sering terjadi sekarang ini ya kan, terutama jual beli tanah. kalau kita lihat tanah-tanah daerah Kuburaya tuh rata-rata tumpang tindih ya. Jadi jangan khawatir, masyarakat minta aja ke BPN. Minta saja, Ya, jangan takut ya. minta sebuah data yang dibutuhkan, minta kepada BPN, dan BPN punya kewajiban harus membuka informasinya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oke, gitu. kalau saya dengar tadi dari Mbak Rospita ini kan keberadaan Komisi Informasi ini sangat strategis ya. Betul. Untuk di lingkungan masyarakat yang membutuhkan sebuah transparansi informasi Ya. kepublikan Ya. gitu kan. Namun tetap ada kode etik kan yang Betul, dimiliki betul, oleh betul. Komisi Informasi. Seperti apa Mbak kode etiknya Mbak? Ya, kalau di Komisi Informasi kita dibatasi oleh kode etik bahwa ketika kita bersengketa dengan salah satu pihak, kita tidak boleh melakukan komunikasi selama itu sudah masuk ke Komisi Informasi untuk disidangkan gitu. Nah, ini untuk menjaga netralitas dan menjaga kecurigaan dari pihak lain bahwa kita memihak salah satu Berapa pihak. hari itu tidak boleh komunikasi? Ada rentang waktunya kah atau tidak? Ketentuan di Komisi Informasi untuk satu sengketa itu kita wajib menyelesaikannya paling lambat 100 hari kerja. 100 hari kerja. Ya, dan kita bersyukur kalau Komisi KKI Kalbar biasanya kita dalam waktu 50-60 hari kerja kita sudah selesai. Nah, selama kurun waktu sampai belum putusan, itu kita menghindari kontak atau komunikasi dengan para pihak. Jadi para pihak kalau ingin tahu informasi, misalnya kasusnya, perkembangan kasusnya, menghubungi panitra, karena ada panitra di Komisi Informasi begitu. Tadi kan 100 hari itu Mbak, itu memang waktu yang bagi Komisi Informasi sendiri melihat itu waktu yang cukup atau sebenarnya kurang dari 100 hari bisa dikerjakan? Kalau untuk Kalbar mungkin saat ini kondisinya masih cukup ya. Cukup. Tapi kalau untuk misalnya di daerah Jawa, Di Pulau Jawa, itu kasusnya dalam satu tahun itu bisa sampai 200 sampai 300 kasus. Sehingga tentu saja untuk waktu yang 100 hari kerja itu kalau mau dibilang nggak cukup, ya sebenarnya cukup gitu. Tapi kalau mau dibilang bisa lebih cepat, kita terhambat dengan banyaknya kasus yang masuk begitu. Oke, Mbak, sebagai orang yang, maksudnya lembaga yang memediasi kepentingan masyarakat berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi Informasi ini sendiri, itu kan harus berdiri sendiri, Ya. independen lah katakanlah gitu ya, dan objektif dalam melihat sebuah laporan Betul. untuk yang disengketakan Betul. oleh kedua belah pihak gitu ya kan. Nah, bagaimana Mbak perasaannya itu ketika saat melakukan putusan ataupun dalam hal memeriksa, itu kan kadang kita mengenal kedua belah pihak. Nah, itu gimana Mbak? Pernah nggak terjadi seperti itu gitu? Si malakama lah katakanlah gitu kan, di sini kenal, di sini kenal gitu. Gimana Mbak? Ya, pertama saya jelaskan dulu nih. Sebenarnya Komisi Informasi kalau mau dibilang lembaga mandiri, kita masih berjuang menuju ke situ. Karena undang-undang kita Nomor 14 itu ya, tahun 2008 ya. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini menetapkan Sekretariat NKI ini ada di dinas yang membawahi komunikasi dan Diskominfo ya? informatika ya, Iya, berarti di dinas Diskominfo. kominfo. Nah, ini seperti kepala kita dilepas tapi ekornya dipegang nih, Iya. gitu ya. Karena Oke. bagaimanapun kita, apalagi anggaran kita masih dari APBD ya, sehingga kita kadang-kadang bukan hanya di Kalbar ya. Kalau Kalbar kita hubungan dengan pemerintah dan Kominfo sangat baik. Tetapi di luar Kalbar itu intimidasi terhadap
sengketa-sengketa yang terjadi di Komisi Informasi itu sangat besar. Jadi ketika putusannya tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, maka anggarannya dikurangi, anggarannya di stop. Nah, seperti itu. Intervensinya sejauh itu. Betul. Waduh. Nah, itu menjadi persoalan yang kemudian memang menjadi perjuangan buat saya ketika nantinya di RI, bahwa harus ada revisi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa anggaran harus dari APBN sehingga KI provinsi ini bisa bekerja lebih maksimal. Artinya secara tidak langsung Mbak menyampaikan di sini bahwasanya ada intervensi oknum tertentu dok dalam penyelesaian kasus sengketa. Iya, di banyak tempat begitu. Oke. Nah, kita bersyukur. Jadi gimana Mbak cara memutuskan dan memediasinya itu gimana? Nah, untuk Kalbar sendiri sebenarnya kita bersyukur bahwa kita saya dan kawan-kawan bekerja sangat maksimal ya. Jadi kita mengedukasi 14 kabupaten kota secara full, sehingga begini, saya prinsipnya bahwa keterbukaan itu harus ada komitmen kuat dari pimpinan badan publiknya. Sehingga kami melakukan komunikasi aktif dengan para bupati dan wali kota tentang keterbukaan informasi ini penting untuk badan publiknya, supaya masyarakat lebih percaya terhadap pemerintah kabupaten kota ya, menumbuhkan trust masyarakat, dan badan publiknya juga bisa bekerja lebih maksimal dengan pelayanan informasi yang baik kepada masyarakat. Nah, biasanya ketika kita bertemu dengan Pak Bupati, saya selalu minta statementnya 5-10 menit untuk keterbukaan informasi. Itu kita videokan, kemudian kita sebarkan melalui media sosial Komisi Informasi, supaya masyarakat tahu bahwa sudah ada nih komitmen dari kepala daerah terhadap keterbukaan. Dan itu efeknya sangat luar biasa, karena kemudian badan-badan publik di kabupaten kota berlomba-lomba untuk memperbaiki sistem layanan informasi masing-masing gitu. Nah, itu sangat membantu Komisi Informasi untuk bekerja sehingga kita bisa meminimalisir, walaupun ada sengketa misalnya dengan, kita sudah pernah bersengketa dengan Bupati Sambas, kemudian bersengketa juga dengan Bupati Mempawah, Bupati Sintang. Mereka welcome saja, termasuk Bupati Sanggau. Mereka menyadari bahwa oke, ini informasinya kalau memang keputusan Komisi Informasi terbuka, silahkan berikan. Wah, menarik Mbak. Ya. Itu beberapa kepala daerah bersengketa dengan Komisi Informasi. Betul. Saat itu kasus apa Mbak yang sehingga bisa melibatkan kepala daerahnya sendiri Mbak? Ya, sebenarnya kan kalau berdasarkan aturan, masyarakat meminta informasi itu kepada PPID. Ada yang wajib dibentuk adalah oleh badan publik, yaitu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Nah, pejabat ini diharapkan dapat meminimalisir prosedur permintaan informasi yang selama ini bertele-tele ya. Jadi harus sampai ke kepala dinas. Nanti dari kepala dinas tunggu turunnya berapa lama gitu. Nah, dengan adanya PPID ini diharapkan bahwa masyarakat dalam kurun sebelum 10 hari kerja sudah bisa menerima informasi gitu. Nah, ternyata karena ketidaktahuan atau lambat untuk menyampaikan ke dinas-dinas di kabupaten, sehingga terjadilah sengketa dengan bupati. Jadi masyarakat karena ketidaktahuan juga memintanya ke bupati, bukan ke pejabat pengelola informasinya. Yang Diskominfo ya, itu betul. yang punya itu ya. Nah, kalau persoalannya bahwa kita ini kuasi peradilan, jadi kita tidak saklek seperti peradilan pada umumnya, sehingga kita bisa mengedukasi para pihak di persidangan. Nah, kita menganggap ketidaktahuan masyarakat itu bagian dari mereka belum mendapatkan edukasi, sehingga mereka juga ketika kalau orang bilang salah alamat, harusnya ditujukannya ke atasan PPID yaitu Sekda, tetapi kemudian tujuan suratnya ke bupati, kita memaklumi itu. Itu bagian dari ketidaktahuan dan nantinya kita edukasi lebih lanjut begitu. Oke, baik Mbak Rospita, tak kenal maka tak sayang. Dari tadi kita belum kenalan nih pemirsa, siapa sih sebenarnya Mbak Rospita Vici Pauline ini yang lahir di Jayapura, padahal sebenarnya adalah aslinya Putri Batak ya. Oke, sesaat lagi kita akan tampilkan siapa sebenarnya Mbak Rospita ini setelah jeda iklan berikut ini. ASO atau Analog Switch Off merupakan peralihan siaran analog ke siaran digital. Mulai tanggal 30 April 2022, siaran TV analog di Kalimantan Barat dihentikan seluruhnya. Mari kita sambut era TV digital bersama TVRI Kalimantan Barat. Pastikan Anda sudah bermigrasi ke TV digital ya. Jika belum memiliki Smart TV, segera melengkapi TV Anda dengan set-top box dengan memasang antena luar.
Dan apabila sudah menggunakan Smart TV, maka tetap menggunakan antena luar. Pastikan semua tayangan televisi Anda sudah beralih ke TV digital, agar semua siaran televisi di Indonesia dapat dinikmati. Terutama tayangan TVRI Kalimantan Barat yang telah bersiaran digital meliputi Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawah, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Sanggau Ledo, Ketapang, dan Balai Karangan. Yuk, dukung dan sukseskan migrasi TV digital. Bersih gambarnya, Jernih suaranya, canggih teknologinya. TVRI, media pemersatu bangsa. Oke, kembali lagi di Pojok Medsos TVRI Kalimantan Barat, dan jangan lupa untuk subscribe dan like semua medsos yang ada di TVRI Kalimantan Barat ya. Oke, dari tadi kita sudah membahas nih, dan juga Mbak Rospita sudah menceritakan bagaimana cara Komisi Informasi ini bekerja untuk masyarakat yang membutuhkan informasi kepublikan dan menangani semua sengketa yang menjadi wewenang dari Komisi Informasi sendiri. Dan sekarang saatnya kita mengenal siapa Mbak Rospita ini. Oke, Rospita Vici Pauline, Ya. lahir di Jayapura, asli putri Batak sebenarnya, Betul. namun membangun daerah Kalimantan Barat dengan rela meninggalkan posisi puncaknya saat memimpin sebuah perusahaan jasa konstruksi dan juga bursa efek seperti itu ya. Nah, ini tertarik, kenapa sih Mbak gitu mau mengurusi masyarakat? Kan sebaiknya kalau kita perempuan itu kan tenang-tenang aja, apalagi Mbak kemarinnya kan sudah memimpin sebuah perusahaan besar gitu katakanlah gitu kan, ya paling nggak menerima laporan yang enak-enak yang jumlah duitnya banyak. Ini malah mengurusi sengketa, gimana sih ini Mbak Rospita, gimana Mbak Rospita? Ya, saya terakhir kan memang sebagai direktur di salah satu perusahaan jasa konstruksi, Iya. jasa konsultan konstruksi ya, mengerjakan proyek-proyek itu sebenarnya awalnya menyenangkan. Oke. Tapi kemudian ketika di akhir-akhir itu ada fee yang harus kita bayarkan. Oh. Nah, saya merasa kok passion saya nggak di situ gitu. Saya nggak serp. Oh, berarti jiwa idealisnya Ya. ini sudah ada. Oke. Kenapa saya harus mengeluarkan lagi ketika anggaran itu sudah pagunya sudah ditetapkan sekian diberikan kepada perusahaan untuk bekerja, kemudian kita harus mengeluarkan lagi nih yang nilainya bisa 20%, 25% dari nilai anggaran gitu kan. Nah, saya keberatan. Kenapa? Karena saya merasa kalau kita harus mengeluarkan lagi fee, artinya kita harus mengurangi nilai pekerjaan yang ada, begitu. Karena di dalam rencana kerja anggaran tidak ada disebutkan fee kan, itu semua sudah terbagi ke item-item pekerjaan, gitu. Nah, saya menolak itu. Tapi ketika karena itu sudah menjadi kebiasaan, saya bilang oke, saya mau bayarkan asal itu ditandatangan di atas kwitansi. Gitu. Tentu saja badan publik menolak ya, karena kan ada bukti jadinya. Oke. Saya bilang selama tidak ada bukti, saya nggak akan bayarkan. Jadi pada saat saya menjabat sebagai direktur di perusahaan itu saya banyak bertentangan dengan badan publik. Oke. Akhirnya satu persatu pimpinan badan publik itu mundur, nggak berani pakai saya karena dia pikir wah pasti nggak bakal dapat nih. Iya, nanti diintai KPK nih jadinya kan. Nah,
Tapi sebenarnya saya mau mengajarkan ke teman-teman sebenarnya ini adalah proyek kejujuran harusnya, karena yang namanya proyek itu tidak hanya konsultan atau ini kontraktor juga sama. Ketika dia membayarkan fee, maka dia pasti mengurangi nilai pekerjaan dia yang dan di item lain. juga Betul, kan? kualitasnya Outputnya tidak sesuai kualitas, spek. iya tidak Betul. sesuai dengan anggaran. Buat saya kenapa harus begitu? Karena itu sebenarnya yang sudah ditetapkan itu adalah hak dari perusahaan tersebut untuk bisa bekerja dengan maksimal. Dan kewajibannya harus dituntaskan sesuai dengan anggaran itu gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, ketika saya dalam konflik batin pertarungan apakah saya akan meneruskan perusahaan itu atau enggak, kemudian ada lamaran komisi informasi dibuka Ya, di waktu koran. itu Mbak baca koran. Saya kemudian membaca nih, apa sih komisi informasi itu, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. dong dengan idealis kita yang punya nih gitu. Mengatur tentang apa sih? Oh, ternyata dia mengatur tentang keterbukaan informasi. Kemudian di situ ada upaya-upaya untuk meminimalisir yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme seperti itu. Saya langsung tertarik begitu. Saya rasa, Passion mungkin saya harus gitu. melakukan lompatan gitu. Oke. Karena kalau kita ingin melakukan suatu perubahan, kita harus ada di dalam sistem itu. Oke. Itu sebabnya terus saya berjuang ikut seleksi komisi informasi di Kalimantan Barat. Oke, dua kali ya? Dua periode. Dua periode Ya. memimpin sebagai ketua Betul. Komisi Informasi untuk Provinsi Kalimantan Ya, Barat. betul. Dan sekarang naik kelas karena prestasinya sudah menjadi anggota Komisi Informasi di pusat. Betul. Oke, kira-kira apa nih visi yang akan Mbak bawa untuk bisa menyelesaikan semua sengketa-sengketa yang ada di Kalimantan Barat yang belum terselesaikan dengan fashion Mbak tadi yang idealis tadi itu? Kalau untuk di Kalimantan Barat saya nggak terlalu khawatir karena kawan-kawan komisioner ini bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi dengan anggaran yang minim yang diberikan oleh pemerintah Kalimantan Barat, kawan-kawan itu bisa bekerja dengan sangat luar biasa. Jadi saya tidak terlalu khawatir, tapi saya membawa suara dari kawan-kawan di seluruh Indonesia, KI daerah, di mana kita mengalami sendiri, merasakan sendiri bagaimana kita mendapatkan banyak sekali hambatan untuk mengawal keterbukaan ini. Contohnya masalah sarana prasarana yang tidak maksimal. Kita nggak punya ruang sidang, sehingga ketika kita bersidang kita harus meminjam dari satu badan publik ke badan publik lainnya. Dan itu pernah terjadi, kita sudah fikskan dari seminggu sebelumnya, ternyata bentrok, ada acara mendadak, kami harus menghentikan sidang yang sudah mengundang orang dari luar kota. Pemohonnya gitu. Nah, itu tentu menjadi kesulitan buat kita. Seharusnya kalau kita mengacu kepada undang-undang, penyediaan sarana dan prasarana menjadi kewajiban pemerintah gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu tadi terkait anggaran. Ini untuk menghindari kita bekerja tidak maksimal ketika menyelesaikan sengketa. Nah, adanya intervensi-intervensi yang bisa terjadi ketika putusannya tidak setara dengan keinginan dari pemerintah daerah. Nah, kemudian juga terkait kesekretariatan yang masih berada di Kominfo, tentunya ini kalau kita bicara undang-undang sebagai lembaga mandiri harusnya sudah tidak lagi, karena terjadi dualisme. Dia harus bekerja di Kominfo, bekerja juga di KI gitu. Nah, ini yang menjadi satu motivasi saya ketika saya nanti sudah dilantik di KI Pusat, saya akan memperjuangkan ini. Karena kalau kita mau bicara keterbukaan informasi secara nasional, karena kita kalau bicara keterbukaan informasi nggak bisa hanya bicara level pusat. Tapi yang paling penting adalah bagaimana antara pusat dan daerah bisa bersinergi. Nah, untuk mewujudkan keterbukaan informasi nasional. Untuk itu tentunya persoalan-persoalan di daerah harus diselesaikan terlebih dahulu. Oke, nanti kalau sebelum kita membahas lagi tentang fungsi, tugas, dan wewenang, kami ingin tahu juga nih dulu Mbak, gimana saat itu Mbak bisa terpilih menjadi salah satu anggota Komisi Informasi di pusat. Ada berapa peserta yang Mbak sisihkan ini? Oke. Ya, untuk sampai ke pusat kita melewati 5 tahapan. 5 tahap. Ya, jadi tahap pertama itu seleksi administrasi. Di bulan berapa tuh Mbak? Ya, Dari bulan berapa itu prosesnya? Agustus sampai September. Tahun lalu? Ya, tahun 2021 itu kita mulai memasukkan dokumen seleksi. Dari 606 itu yang lulus seleksi administrasi 171 orang. 171. Ya. Kemudian 171 orang ini di bulan Oktober mengikuti seleksi tertulis yang saat itu dilakukan secara daring karena masih kondisi pandemi, dan yang lulus seleksi tertulis itu 63 orang. 63. Ya.
Kemudian masuk lagi ke tahap berikutnya assessment test, kita tes psikologis, wawancara dengan psikolog, kemudian kita diminta membuat program kerja kita untuk di KI Pusat jika terpilih. Nah, dari situ disaring lagi menjadi 36 orang. 36. Ya, 36 orang masuk ke tahap keempat untuk seleksi wawancara di Pansel. Dari Pansel kemudian menyaring menjadi 21 orang yang dianggap terbaik untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan di Komisi 1 DPR RI. Dan uji kepatutan sudah dilaksanakan pada tanggal 28 dan 29 Maret kemarin, dan hasilnya diambil 7 orang yang menjadi komisioner Komisi Informasi Pusat. Tepuk tangan. Terima kasih Mbak Rospita sudah mewakili Kalimantan Barat berada di pusat ya. Nah, waktu kemarin proses uji kelayakan itu apa yang Mbak tampilkan untuk jika nanti terpilih itu apa yang Mbak sampaikan kepada itu DPR RI? Pada saat uji kepatutan dan kelayakan saya memberikan testimoni tentang keberhasilan saya di Kalimantan Barat. Apa aja Mbak? Contohnya tadi bagaimana kita mengedukasi badan publik, kemudian bagaimana kita juga mengedukasi masyarakat melalui perguruan-perguruan tinggi. Nah, tentu saja kalau hanya kerja kita berlima komisioner tidak akan mampu tentunya menjangkau semuanya. Nah, itu sangat diapresiasi. Bahkan yang saya luar biasa ketika fraksi diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dari fraksi Golkar, Ibu Nurul Arifin secara langsung mengatakan mengapresiasi kerja-kerja Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat karena berdasarkan Indeks Keterbukaan Informasi Nasional tahun 2021 kemarin Kalimantan Barat berada di angka 80,38, artinya jauh melampaui rata-rata nasional yang hanya berada di 71,37. Gitu. Nah, itu sangat luar biasa buat saya. Saya berpikirnya saya nggak terpilih nggak apa-apa nih kalau misalnya itu ya, karena saingannya juga berat-berat S2, S3 ya. Jadi tapi minimal Kalbar mendapatkan apresiasi yang luar biasa begitu. Iya. Tadi tentang sarjana-sarjana Mbak ini kan sarjana teknik ya. Lalu menangani masalah hukum. Nah, itu gimana Mbak untuk membekali kepekaan dan juga keahlian dalam menangani setiap sengketa-sengketa itu gimana Mbak? Itu referensinya seperti apa? Saya selalu memberitahu kepada tidak hanya ke anak-anak saya tapi juga ke staff ya, ke kawan-kawan. Kita tuh harus, yang kuncinya sebenarnya mau belajar. Gitu. Jadi walaupun saya backgroundnya teknik, saya merasa kalau saya pelajari bidang hukum, saya juga akan mampu. Saya tahu kemampuan saya juga aktivis organisasi sehingga saya yakin saya bisa belajar dengan cepat. Jadi ketika ada kasus misalnya tentang tanah, saya akan buka langsung semua buku-buku tentang tanah, undang-undang tentang tanah itu apa, itu menjadi referensi. Begitu juga kalau ada kasus misalnya kita kemarin dengan Polda terkait dokumen SP3 yang diminta oleh mahasiswa, nah saya akan coba pelajari semua terkait dengan kepolisian, undang-undangnya untuk kita bisa memberikan putusan yang setara dan yang baik gitu. Mungkin karena pengalaman Mbak juga sudah banyak tergabung dalam organisasi sehingga bisa tahu bagaimana caranya berkomunikasi untuk setiap menangani kasus-kasus ataupun sengketa yang terjadi di kepublikannya Mbak ya. Mbak, tadi seperti yang Mbak sampaikan bahwa saya terjadi dualisme antara Komisi Informasi dengan Diskominfo itu sendiri. Nah, sebenarnya bagaimana kebersamaan yang terjadi di antara kalian ini Mbak dalam masalah transparansi informasi kepublikan yang bisa langsung diketahui masyarakat secara transparan gitu, secara langsung tapi ya gitu. Kalau untuk Kalimantan Barat sendiri sebenarnya tidak ada masalah karena kalau kami mengawal keterbukaan informasi di badan-badan publiknya dan kami bersinergi dengan Kominfo sebagai mitra kami yang terdekat. Nah, apa yang Kominfo kerjakan kami diinformasikan karena mereka ada bidang informasi publik juga, dan kami juga selalu melibatkan Kominfo dalam kerja-kerja kami sehingga untuk gerak langkah di Kalbar itu kita bisa seiring sejalan begitu. Nah, itu memang yang perlu menjadi pegangan bahwa pemerintah itu jangan dijauhi, jangan dijadikan musuh, tetapi dijadikan teman kita, karena yang namanya keterbukaan ini harus ada 3 unsur: pemerintah, Komisi Informasi yang berada di tengah sebagai pihak netral, dan masyarakat sebagai pengguna informasi. Ini harus bisa berjalan seiring sejalan gitu. Mbak, kehadiran Komisi Informasi ini kan pastinya diharapkan dapat juga berkontribusi ya untuk menangani informasi-informasi hoax yang beredar di medsos. Nah, Mbak sendiri melihat informasi yang sudah diberikan kepada masyarakat dalam hal tayangan-tayangan yang di medsos-medsos itu semuanya seperti apa Mbak menilainya itu? Nah,
Kalau Komisi Informasi, untuk kita medsos itu bukan informasi publik. Karena medsos itu bukan bisa, ya? bukan. Padahal semua melihat loh, bukan Ya, publik ya artinya ya? Betul. Oke. Tapi informasi di medsos itu kan bisa dibuat oleh siapa saja, bisa dikelola oleh siapa saja. Itu sebabnya Komisi Informasi, kita mewajibkan semua badan publik itu punya website resmi pemerintah. Website resmi badan publiknya masing-masing. Nah, melalui website resminya itu, ketika ada informasi-informasi yang dirasa hoax, yang membahayakan atau sudah meresahkan, nah, badan publik yang bersangkutan harus memberikan informasi yang benar melalui website resminya. Karena website resmi itu harus dikelola dengan sangat baik dan informasinya wajib bisa dipertanggungjawabkan. Oke, Gitu. itu tadi kan kalau misalnya KI kan sendiri kan menangani sengketa-sengketa yang dilaporkan oleh masyarakat. Iya, betul. Bisa juga nggak sih, misalnya kepala daerah melaporkan masyarakatnya karena memberikan informasi yang tidak benar ke publik itu? Oh iya, bisa. Seperti Jadi, apa contohnya, Mbak? dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu ada pasal pidana ya, yang di pasal 51 itu bagi pengguna informasi yang menggunakan informasi secara melawan hukum. Artinya gini, dia minta ketika masyarakat minta informasi, dia harus mencantumkan nih alasan penggunaan informasinya untuk apa. Jadi kalau misalnya untuk penelitian atau untuk studi banding atau untuk skripsi, kemudian dia menggunakan dengan tidak benar, menjelek-jelekan melalui media sosial dengan informasi yang tidak benar, maka dia bisa dituntut. Pasal 51-nya bisa berjalan gitu. Oke, baik. Nanti Mbak mungkin bisa mengedukasi juga ya masyarakat, terutama anak-anak milenial yang senang banget untuk menyebarluaskan informasi yang katanya yang memang harus transparan, tetapi mungkin ada kode-kode etik yang mereka langgar seperti itu ya, Mbak ya. Nah, sesaat lagi ya pemirsa setelah jeda iklan berikut ini. Kelas berapa? 3. Apa cita-citanya? Kembali lagi di pojok medsos TVRI Kalimantan Barat dan jangan lupa tetap follow dan subscribe semua medsos TVRI Kalimantan Barat ya, oke? Oke Mbak, kita kembali lagi ini. Banyak sekali masyarakat yang mengatakan kepada sebuah lembaga maupun kepublikan dan juga kepala daerah itu ya sebaiknya tetap transparansi dong dalam memberikan sebuah informasi gitu yang dibutuhkan masyarakat. Nah, sebenarnya tuh informasi keterbukaan informasi publik yang transparan itu tuh seperti apa sih Mbak sebenarnya yang harus dipahami oleh kami masyarakat ini? Ya, kalau kita bicara keterbukaan informasi, kadang-kadang masyarakat ini terlalu euforia ya, karena yang namanya keterbukaan juga nggak bisa telanjang. Artinya ada juga informasi-informasi yang harus dilindungi. Ini saya kasih salah satu contoh nih terkait kemarin
tentang kenaikan penyerataan harga minyak goreng. Ya. Yang dari tadinya sudah sempat naik ke harga 40.000, kemudian diturunkan ke 14.000 per liternya ya. Tetapi di situ ada sedikit yang tidak benar ketika dari pemerintah mengumumkan bahwa 6 bulan kemudian akan naik kembali. Itu yang membuat kemudian masyarakat berlomba-lomba menimbun minyak goreng sebanyak-banyaknya karena 6 bulan kemudian akan naik. Nah, itu sebenarnya informasi yang harus dirahasiakan, tidak boleh dibuka karena bisa menimbulkan kekisruhan di masyarakat. Nah, itu sebenarnya bagian dari edukasi ke badan publik yang harusnya bisa memilah informasi mana saja yang harus diberikan kepada publik dan mana yang tidak, untuk menghindari kekisruhan gitu seperti itu. Ya betul, akhirnya terjadi panik buying. Kalau kita bilang, karena kami melakukan survei, kita sudah mendatangi Disperindak Kalbar, kita melakukan survei sebelum kita datang ke sana, kita melihat apakah benar sih di supermarket itu kosong, karena kalau di pasaran umum ada, tapi di pasar modern ini kosong gitu. Padahal kalau kita lihat sebenarnya ada, jadi jam-jam tertentu itu dikeluarin. Tapi karena begitu keluar masyarakat membeli dalam jumlah banyak atau orangnya banyak, kayak satu keluarga bisa 5 orang yang ngantri beli. Akhirnya dalam waktu singkat habis, dan ketika orang yang siang hari datang ya kosong gitu kan. Padahal sebenarnya misalnya salah satu pasar modern mengeluarkan, memang jatah kuotanya mengeluarkan per hari misalnya 100 piece gitu. Dia mengeluarkan sesuai, tapi ketika dikeluarkan langsung habis, sehingga memang terlihatnya kosong terus menerus. Padahal ada sebenarnya. Nah, itu akibat masyarakat sendiri menimbun akibat panik buying itu begitu. Nah, ini bagian dari informasi yang sebenarnya ada yang boleh diumumkan kepada publik dan ada yang tidak boleh begitu. Mungkin bisa kita katakan seperti saat pemerintah ingin mengumumkan kenaikan BBM. Betul. Nah, sekarang kan kayak sepertinya kenaikan BBM tidak lagi diumumkan secara transparan ya, sehingga tidak lagi ada antrian gitu kan, dan juga hanya sebatas ya informasi secuplik lah mungkin bagi mereka yang sering update melalui berita online katakanlah seperti itu. Begitu juga dengan PLN ketika melakukan kenaikan tarif daya listrik juga sekarang sudah mulai tidak lagi secara transparan. Nah, itu gimana Mbak? Apakah semua badan publik yang memang langsung menjangkau masyarakat, konsumennya langsung, pengguna setiap hari, haruskah transparansi itu dibatasi? Nah, dalam hal memberikan informasi seperti itu memang betul pemerintah mengambil langkah untuk tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Tetapi masyarakat punya hak nih meminta kepada pemerintah untuk menjelaskan kenapa harga listrik misalnya tiba-tiba naik, kenapa harga BBM tiba-tiba naik dari sekian ribu ya, naiknya cukup jauh ya dari harga yang semula begitu. Itu masyarakat berhak mendapatkan penjelasan dari pemerintah. Jadi walaupun harganya naik, silahkan pemerintah berikan penjelasan secara rinci apa yang menyebabkan, apa yang menjadi pertimbangan, apa yang menjadi alasan diambilnya kebijakan itu. Itu bagian dari yang hak masyarakat untuk tahu gitu. Kalau di rumah sakit contohkanlah gitu Mbak, apakah yang menjadi sengketa yang selama ini masuk ke Komisi Informasi Mbak? Untuk rumah sakit kita pernah menangani kasus ini di salah satu kabupaten, itu adalah terkait hak pasien. Jadi ketika pasiennya dirawat di rumah sakit tersebut, kemudian pasiennya mereka merasa ada yang tidak benar karena pasiennya yang tadinya hanya sakit perut lalu menjadi lebih parah. Kemudian dibawa ke Pontianak, kemudian dibawa ke Kucing kalau saya tidak salah, dan akhirnya pasien tersebut meninggal. Nah, dari pihak keluarga ingin tahu rekam medis yang atas pasien tersebut, karena mereka ingin tahu apa sih obat yang telah diberikan oleh rumah sakit kepada pasien tersebut. Ternyata dari pihak rumah sakit tidak mau memberikan dengan alasan rekam medis itu rahasia. Padahal berdasarkan aturan undang-undang kesehatan, rekam medis itu pihak yang bersangkutan, apalagi ibu kandungnya atau keluarganya, itu adalah orang yang berhak untuk mendapatkan itu. Pasien adalah orang yang berhak mendapatkan rekam medisnya, karena kita berhak tahu nih obat yang dikasih sama kita benar apa enggak gitu kan, sesuai apa enggak gitu. Kalau tiba-tiba menimbulkan yang tadinya cuma sakit biasa tiba-tiba parah, berarti kan ada something wrong di situ gitu kan. Nah, itulah yang ingin diketahui oleh pihak keluarga. Nah, karena tidak mendapatkan informasi tersebut, akhirnya mereka mensengketakan Komisi Informasi. Komisi Informasi menyatakan itu informasi yang terbuka karena itu adalah pihak keluarga yang punya hak untuk mendapatkan itu.
akhirnya diberikan. Gitu. Oke, sehubungan dengan adanya Mbak di sini nih ya, sebelum Mbak berangkat ke Jakarta nih sebagai anggota Komisi Informasi Pusat, oke, informasi kepublikan apa yang mungkin bisa dimiliki masyarakat untuk menambah pengetahuannya ketika mendapatkan pelayanan di rumah sakit apa aja, Mbak? Semua informasi di rumah sakit itu adalah informasi yang sifatnya terbuka. Masyarakat berhak tahu, tidak hanya di rumah sakit ya, ini karena lebih luas lagi di dunia pendidikan terkait dana BOS. Kita mulai dari ini dulu. Ya, kita mulai dari rumah sakit. Ketika berada di rumah sakit. Untuk di rumah sakit semua informasi kita berhak tahu. Berhak tahu. Ya. Informasi yang menyangkut ketersediaan kamar, Nah, kalau kita melihat sekarang kita memang mewajibkan penggunaan media sosial. Jadi sekarang untuk mendapatkan kamar saya ambil contoh Rumah Sakit Sudarso, itu sudah ada aplikasi yang kita bisa lihat di situ berapa kamar yang kosong, berapa kesediaan tempat tidur. Nah, itu bagian dari transparansi tadi ya. Transparansi yang dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Rumah Sakit Sudarso. Jadi kemudahan itu berapa harga kamarnya itu kita sudah bisa tahu. Di sektor pendidikan, di sektor pendidikan itu seperti dana BOS ya, kemudian kemana aliran dana, misalnya dana yang diterima oleh dinas pendidikan itu kemana saja dialihkan, itu kita bisa tahu. Sudah transparan kan dilakukan oleh banyak sekolah. Untuk Kalimantan Barat ini Mbak melihat tingkat provinsi, saya bicara tingkat provinsi karena kita tidak terlalu mengawal kabupaten. Detail ke kabupaten. Terkait laporan keuangan itu sudah bisa diakses di website Badan Publik masing-masing gitu. Jadi silahkan saja diakses. Kalau nanti misalnya tidak menemukan di websitenya, ternyata tidak diumumkan, itu bisa melapor ke kami begitu. Oke, kalau dalam hal memperoleh penggantian KTP yang rusak, nah itu banyak sekali tuh Mbak yang mengeluhkan kejadian itu, dan mereka juga terkadang mengeluhkan lama harus menunggu, dan sementara ada pihak lain yang cepat mendapatkannya. Nah, itu ada juga masukan laporan itu? Untuk sampai saat ini belum ada. Oh, belum ada. Gitu. Nah, itu sebabnya. Kalau itu melihat itu kasus itu gimana, Mbak? Itu yang memang mungkin perlu juga dikritisi ya, karena sifat kepasifan kita. Jadi kita melihat ada yang menurut kita kurang benar, kurang sesuai, kita tidak bisa bertindak nih. Jadi harus menunggu masyarakat yang melaporkan itu gitu. Nah, ini mungkin bagian yang nanti perlu kita bahas, bahwa terhadap revisi undang-undang itu kewenangan KI mungkin bisa lebih diperluas. Kita tidak hanya tinggal diam ketika melihat satu badan publik ada yang tidak benar, tetapi kita juga harusnya bisa langsung mengambil tindakan begitu. Oke, terus hal-hal yang lain Mbak yang mungkin belum diketahui masyarakat tentang transparansi publik yang memang harus diserap di bidang apa? Kalau kita melihat ya secara umum ini yang sebenarnya begini. Untuk kalau kita melihat keterbukaan informasi ini sifatnya masih terlalu teoritis. Artinya hanya berdasarkan undang-undang yang harus ada peraturan, harus ada kebijakan, harus ada laporan keuangan, itu semua ada tersedia di itu. Tapi apakah itu mempunyai nilai guna sih buat masyarakat gitu? Nah, itu yang sedang kita dorong, bahwa informasi yang harus ada di website resmi Badan Publik adalah informasi yang harusnya mempunyai nilai guna buat masyarakat, yang masyarakat bisa menggunakan itu dengan sangat bermanfaat. Misalnya tadi yang dikatakan kenaikan harga BBM, harusnya itu sudah ada di website resmi gitu. Kita tidak hanya mendapatkannya dari berita di TV begitu kan. Nah, kemudian misalnya terkait harga karet, itu harusnya kan bisa diumumkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi itu bisa mendapatkan dengan jelas. Kemudian terkait misalnya sekarang penggunaan BPJS untuk berbagai layanan informasi, layanan publik, ini kan belum disosialisasikan secara luas. Seharusnya itu sudah mulai disosialisasikan supaya masyarakat tahu. Kemudian dengan adanya kewajiban menggunakan BPJS itu, diwajibkan menggunakan BPJS itu, sudah sejauh mana sih layanan kesehatan diperbaiki gitu loh. Karena kan kita lihat rumah sakit saja masih ngantri dari jam 5 biasanya pakai BPJS ya. Nah, itu bagian dari harusnya diinformasikan ke masyarakat bahwa oke, kita mewajibkan penggunaan kartu BPJS. Layanan akan kami perbaiki dengan menambah jumlah ini, menambah itu yang memberikan kemudahan bagi itu kan masyarakat. Menarik sekali ya, Mbak. Sekarang kan untuk jual beli tanah aja harus punya kartu BPJS. Sementara banyak masyarakat yang tidak mampu membayar iurannya, katakanlah tidak mampu dengan berbagai alasan lah seperti itu. Nah, itu sudah ada masukan untuk dimediasi seperti itu, Mbak, dari KI? Sudah. Dari KI kita baru saja 3 minggu lalu kita
menemui BPJS, Oke. kita memaksa dalam tanda kutip mereka harus mensosialisasikan itu secara terbuka dan terus-menerus kepada masyarakat gitu. Dan kita juga Gunakan sudah media ya, media betul. massa, elektronik, radio mungkin ya. Betul, dan kita kemudian mendatangi juga melakukan rapat kerja dengan Dinas Kesehatan untuk mendorong mereka bahwa harus ada perbaikan layanan. Jangan kita memaksa masyarakat untuk mewajibkan masyarakat terhadap menjalankan kewajibannya untuk membayar BPJS karena harus BPJS aktif ya. Tapi kemudian hak mereka untuk mendapatkan layanan yang mudah, yang murah, yang bisa dinikmati dengan sangat baik itu tidak terlaksana begitu kan. Nah, harus ada balance ketika masyarakat menggunakan sehingga masyarakat itu tidak dipaksa nih. Tidak artinya kita harus paksa harus pakai BPJS nih gitu, enggak. Tapi dia mau ikut dengan ikhlas karena memang dia merasa ada manfaatnya begitu. Oke, dalam hal penggunaan kartu BPJS dengan pelayanan dokter-dokter yang memang melayani BPJS juga pernah ada Mbak itu dimediasi untuk itu? Untuk itu belum ada. Belum ada. Ya, Artinya belum ada. semua berjalan dengan Masih lancar dan berjalan baik dengan gitu lancar, ya. ya. Oke. Menyangkut tentang perda-perda itu yang mungkin banyak sekali kan kepentingan publik ada di sana. Apakah itu sudah secara meluas menurut Mbak Rospita sendiri sebagai ketua komisi informasi di Kalbar kemarin itu sudah terakses penuhnya atau diketahui sepenuhnya oleh masyarakat atau masih hanya sebatas ketuk palu sudah selesai seperti itu? Nah, untuk perda-perda ini biasanya kita kan bekerja sama dengan NGO atau LSM yang konsen terhadap keterbukaan informasi sehingga mereka yang memantau. Nah, sejauh ini kita melihat antara karena LSM ini kan kita anggap perwakilan dari masyarakat ya, karena mereka biasanya menggodok hal-hal seperti itu. Nah, kita melihat sejauh ini masih berjalan dengan cukup baik begitu. Cukup baik. Ya, artinya masyarakat sudah tahu gitu ya, perda betul. itu dan disosialisasikan untuk kepublikannya diserap mereka gitu ya masyarakat. Nah, karena sudah 10 tahun undang-undang ini diundangkan dan implementasinya harusnya sudah berjalan dengan baik, kami menganggap untuk level provinsi, kabupaten, kota harusnya sudah selesai. Tahun ini kita berusaha menyasar ke desa, keterbukaan informasi desa karena sudah banyak pemerintah desa yang berurusan dengan hukum akibat ketidaktahuannya terhadap informasi publik. Gitu. 2 minggu ke depan Mbak Rospita akan hijrah ke Jakarta dari kota Pontianak karena menduduki posisi anggota Komisi Informasi Pusat. Oke, dengan standar gaji sudah naik level gitu ya Mbak ya. Namun integritas Mbak Rospita tetap akan diuji. Karena KPK akan mengintai nih gitu kan. Independennya bagaimana gitu kan. Kekehnya dalam bersikap untuk tidak menerima gratifikasi dan lain-lainnya. Itu ada modal seperti apa yang Mbak miliki untuk bisa nanti melangkah ke Jakarta dan sehingga terbebas dari bidikan KPK seperti itu Mbak? Pada dasarnya sama aja seperti saya di Kalbar. Saya kalau bekerja tidak memikirkan salary. Artinya salary yang diberikan itu memang bagian dari bayaran terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Jadi berapapun besarnya, yang penting saya mengerjakan dulu tugas, tanggung jawab, dan kewajiban saya yang harus saya lakukan untuk Komisi Informasi yang lebih baik, untuk masyarakat, pemenuhan haknya untuk tahu, untuk mengedukasi badan publik, dan untuk Indonesia yang lebih baik. Gitu. Oke, pesan dan kesan Mbak selama menjadi Ketua Komisi Informasi di Kalbar dan nanti pesannya sendiri untuk daerah Kalimantan Barat penerus Mbak Rospita sendiri ketika Mbak sudah berada di pusat. Ya, saya bersyukur ketika menjadi ketua periode pertama saya menghantarkan Kalbar meraih peringkat pertama dalam monitoring evaluasi keterbukaan secara nasional. Kemudian di periode kedua ini di penghujung tahun kemarin menghantarkan Kalbar peringkat terbaik kedua dalam indeks keterbukaan informasi secara nasional. Jadi saya berharap walaupun saya sudah tidak di Kalimantan Barat, tetapi semua badan publik dan masyarakat bisa terus bersinergi dengan Komisi Informasi ya untuk kita mewujudkan Kalbar yang terbuka dan informatif. Dan nantinya walaupun saya di pusat bisa terus bersinergi dengan antara KI Pusat dan KI Kalbar, kita bersama-sama mewujudkan keterbukaan informasi secara nasional. Oke, pesan sedikit untuk Dinas Informasi itu sendiri, Diskominfo-nya kan ini kan bersinergi ya gitu ya. Apa ini Mbak? Ya, untuk Dinas Info selama ini kita sudah menjalin kerjasama yang sangat baik dan luar biasa. Mudah-mudahan kedepannya ini bisa terus terjalin sambil memperhatikan anggaran KI Kalbar yang masih sangat minim. Itu lagi itu ya. Sarana dan prasarananya. Jangan intervensi dengan gaya mengurangi itu ya. Supaya
Komisi Informasi Kalbar bisa bekerja secara maksimal. Iya, begitu. benar sekali. Baik, terima kasih ya Mbak Sama-sama, Rospita Mbak Vici Catherine. Paulin. Baru nenggolan. Aslinya baru nenggolan loh pemirsa. Oke, sampai jumpa di kemudian hari ya Mbak Terima ya. kasih. Sehat dalam menjalani Amin, aktivitas. amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Demikianlah pemirsa, akhir dari Pojok Medsos kita kali ini. Sampai jumpa di Pojok Medsos Sabtu Minggu yang akan datang. Dan jangan lupa untuk tetap subscribe dan follow semua medsos TVRI Kalimantan Barat. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Most comprehensive information on Focus Today.